warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah satu kemudahan, keridhaan, dan selalu diberikan keselamatan lahir dan batin. Amin. Salawat dan salam kepada Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua yang hadir hari ini selalu mendapatkan syafaat sampai akhir zaman. Amin. Selamat pagi bro, bagi semuanya, khususnya keluarga besar daripada Koperasi Sejahtera Putra Bangsa dan sekaligus keluarga besar GMBI. Hari ini di pagi hari yang sangat cerah ini, saya ingin menyapa saudara-saudara saya dalam keadaan apakah sehat hari ini? Semoga sehat ya saudaraku. Sangat indah di pagi hari ini, apalagi lebih indah ketika kita dalam hati kita, jiwa kita, nurani kita semuanya diisi oleh niatan yang baik. Semoga dengan niatan yang baik, dimulai dengan baik, semua akan menjadi baik. Alam sudah mengatakan bahwa ketika kita mau bersahabat dengan alam, maka alam itu akan bersahabat dengan kita. Yang disebut alam itu kan banyak sekali. Apakah tumbuh-tumbuhan, apakah binatang, apakah angin, air, dan semuanya termasuk makhluk hidup di dalamnya, batu-batuan dan sebagainya, termasuk juga gunung, saudaraku. Nah, dalam program KSPB yang hari ini selalu ditingkatkan tentang keilmuan, harapan saya dengan meningkatnya keilmuan tentang pengetahuan koperasi, saudara-saudaraku, brother-brotherku, semuanya ini sudah mulai memahami begitu pentingnya kita bergotong royong, begitu pentingnya kita berkeluarga. Kita ini menghadapi persoalan yang sangat global, menghadapi persoalan yang sangat kompleks, mulai dari segi ekonomi, budaya, agama, politik, keamanan, dan segala hal di dalam kehidupan di berbangsa dan bernegara ini. Saya hanya mencoba di pagi hari ini mengajak brother-brotherku yang mungkin lupa bahwa hari ini kita punya aktivitas. Pertama, kita sebagai manusia yang wajib beraktivitas sesuai dengan amanah di GMB juga adalah bekerja keras, berikhtiar. Kita juga sebagai manusia yang harus berakal. Yang hari ini kita ini adalah sebagai manusia yang akal, bukan sebagai hewan. Kalau hewan jelas tidak berakal. Hal yang sangat penting bahwa di pagi ini dan selanjutnya mari kita berbuat lebih baik, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Di koperasi yang kita bangun bersama ada punya secara harapan yang kita harapkan, yang mana ada satu bentuk kemajuan di dalam segala bidang, baik secara ekonomi khususnya maupun secara kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menyeluruh dan lebih besar, global. Menghadapi persoalan global yang hari ini, saya sudah mengatakan di dalam acara HUT Sakral GMBI dan sekaligus memperingati upacara HUT Republik Indonesia
percaya tidak percaya bahwa yang disebut ABCG ini penting, bahwa akademis, bisnis, komunitas, dan government itu harus betul-betul menyatu. Saya harapkan bahwa saudara harus mulai bisa menerapkan 7M yang pernah diajarkan di GMBI, sehingga ketika kita menjadi keluarga besar koperasi sebagai orang beraktivitas, 7M ini bisa menjadikan langkah untuk menuntun kita untuk menuju masa depan yang lebih cerah, lebih baik daripada hari ini. Bagaimana kita membaca hari ini tentang kondisi bangsa kita? Bagaimana membaca situasi lingkungan kita? Bagaimana kita membaca juga tentang persoalan COVID-19 yang hari ini semakin hari bukannya semakin menurun, tapi semakin sangat-sangat rawan dan berbahaya. Kedua, mari kita mengartikan mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, itulah menjadi introspeksi diri kita sebagai manusia. Sebagai manusia, diri kita adalah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, adalah makhluk yang berakal, yang punya nilai naluri, yang punya nilai-nilai sosial, yang dia itu berikhtiar menjadi akhlak yang lebih baik. Harapan saya, ketika kita bisa mengartikan dengan kondisi hari ini, baik di dalam segi kelembagaan, maupun kelembagaan GMBI, maupun lembaga koperasi, ataupun lembaga usaha yang ada di masing-masing, yang benar-benar miliki, ini perlu menjadi butuh kajian. Kajian yang sangat menyeluruh, karena hari ini saya lihat semakin kompleks, semakin berat ketika kita harus bersaing dengan berbagai hal. Saudaraku yang saya cintai, setelah kita mengkaji, menggali tentang berbagai persoalan yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, di lembaga kita, apa yang kita bisa cerna, apa yang kita bisa pahami, apa yang bisa kita lihat, kita dengar, semuanya begitu banyak. Saudara-saudaraku, dalam hal 7M ini, bagaimana diri kita memahami sehingga kita bisa menghayati dan melaksanakan, ini perlu menjadi satu bahan pemikiran bersama. Koperasi ini adalah keluarga besar koperasi maupun keluarga besar GMBI. Kita coba lihat di dalam GMBI, di dalam ikrar janji GMBI, ada mengatakan visi misi GMBI adalah mengangkat harkat martabat masyarakat bawah, khususnya umumnya masyarakat Indonesia, atas dasar kekeluargaan dan gotong royong. Asas daripada koperasi ini adalah gotong royong, kekeluargaan dan gotong royong. Artinya bahwa GMBI dan koperasi ini tidak bisa dilepaskan. Ke depan, bahwa tulang punggung daripada keluarga besar GMBI adalah secara ekonomi, adalah wadahnya adalah secara perekonomiannya adalah koperasi, agar timbul adanya satu bentuk keadilan. Nah, tekad kita di dalam satu moto kita, satu tekad adalah adil dan makmur. Nah, ada satu bentuk keadilan dan kemakmuran yang bisa dirasakan oleh keluarga besar GMBI. Khususnya ketika kita bergerak di koperasi, adalah keluarga besar koperasi. Saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ketika mencapai tekad yang disebutkan adil dan makmur, ini perlu ada satu fleksibel diri kita. Ya, kita ini harus bisa hari ini
tidak harus menjauh ataupun tidak harus memusuhi ataupun tidak harus merasa curiga, baik terhadap konsep akademis maupun terhadap konsep bisnis maupun terhadap konsep komunitas yang begitu banyak sekarang, termasuk juga daripada government. Nah, saya harapkan bahwa mari kita berpikir positif ke depan, bagaimana kita menggabungkan secara kolaborasi sesuai dengan keempat, bahwa agregasi kepentingan adalah kolaborasi kepentingan dengan cara kita mengkomunikasikan secara internal. Mari kita komunikasikan internal secara ekonomi di satu wadah, yaitu koperasi. Nah, mengapa hari ini saya selalu mengatakan di pagi hari ini yang begitu cerah ini, koperasi ini penting. Jadi kalau bisa setiap hari kita bangun ini berpikir bagaimana koperasi maju, bagaimana koperasi ini menjadikan satu wadah yang betul merupakan roda perekonomian organisasi, agar organisasi ini bisa besar. Apalagi sekarang kita sudah bisa, alhamdulillah, keluarga besar koperasi yang dibangun oleh GMBI, KSPB sekarang ini sudah punya digital yang disebut sistem coding. Ini sangat canggih sekali. Harapan bahwa dengan hari ini kita berkomunikasi secara virtual, secara medsos, ini bisa meningkatkan satu pengetahuan baik secara pribadi maupun secara umum, bahwa ternyata peningkatan cara pola pikir itu sangat dipentingkan di dalam kelembagaan. Saudara-saudaraku, brother-brotherku yang mudah-mudahan sudah pada bangun, yang saya tidak tahu apakah masih sudah pada mandi atau belum, ada apakah kalau kata bahasa orang Sunda masih ada dahdir atau tidak, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas, kalaulah di pagi hari ini kita sudah segar, melihat pemandangan, senyum dengan keluarga, saya kira pemikiran kita ini begitu jernih. Berkumpul di pagi hari, makan bersama dengan keluarga, sangat indah sekali. Sehingga ketika kita membicarakan KSPB juga indah, tidak ada bentuk keraguan. Saudaraku, brother-brotherku, kembali lagi saya mengatakan bahwa kolaborasi kepentingan dengan cara komunikasi internal, khususnya di dalam wadah KSPB dalam membicarakan perekonomian, bagaimana meningkatkan bentuk keadilan dan kemakmuran atas dasar kekeluargaan dan gotong royong, ini dibutuhkan satu komunikasi yang harus intens, harus terus saling. Dan ini juga perlu dibangun komunikasi eksternal. Saya harapkan keluarga besar GMBI yang sudah menjadikan wadah KSPB sebagai wadah daripada perekonomian di daerah masing-masing, saya harapkan mulai membangun komunikasi eksternal. Membangun komunikasi eksternal itu yang tadi saya katakan, ABCG, akademis, bisnis, para pengusaha di sekitar kita. Kalau kita tidak mampu untuk berpengusaha, mengapa tidak kita sebagai komunitas bisa menggandeng pengusaha? Government, pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, ini 4 sisi ini ketika kita kolaborasikan, baik itu komunikasi internal dan eksternal, ini menjadi satu bentuk kekuatan yang maha dahsyat, sehingga kita bisa melakukan artikulasi kepentingan itu sendiri. Coba kita bayangkan saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini KSPB telah mengadakan satu bentuk MOU dengan salah satu distributor pabrikan yang disebut alat pipa paralon. Mereknya paralon pipa. Kebayang tidak? Kalaulah distrik yang sudah dibangun KSPB, masing-masing di daerahnya, kita bicara salah satunya, sasaran-sasarannya, ada para PDAM. Kebayang nggak? Dinas PDAM itu pasti membutuhkan paralon. Kalau dulu paralon. Jadi kalau paralon seperti aqua. Aqua itu air minum, mineral. Nah, ini juga mereknya paralon. Nah, paralon itu sudah umum. Kalau bahasa paralon ya, yang namanya paralon namanya pipa. Pipa air.
Apakah bisa air bersih, air kotor, pipanya. Nah, ini satu bentuk kemudahan untuk kita memasarkan. Jadi ketika kita bicara paralon, nah itulah mereknya, sama dengan Aqua. Aqua juga air minum. Semua kalau kita beli ke warung bicara, saya beli Aqua, nggak beli air minum mineral. Tapi begitu disodorkannya, kan bukan Aqua, kadangkala merek lain. Sama seperti ini. Paralon ini sudah merupakan bahasa yang sudah dilidahkan, sudah umum. Begitu enjoy. Jadi kebayang tidak teman-teman? Kalau teman-teman mendekati para PDAM, mengadakan lobby. Ya, mengadakan lobby, menggunakan KSBB berikut dengan kelembagaan GBI. Daya tawarnya jelas ini akan memudahkan teman-teman mendapatkan satu bentuk kontribusi penghasilan sehingga distrik ini menjadi kuat. Kedua, bayangin di daerah teman-teman ini banyak yang membangun. Saya tahu persis di GMBI bagaimana monitoring terhadap perumahan-perumahan. Nah, kalaulah kita bicara, Anda takut seperti saudara-saudara kita yang sudah pernah terjadi ditangkap karena disebut pemerasan. Mengapa tidak diadakan satu program fasilitas bahwa kita meminta program misalkan di perumahan itu ketika kita sentuh paralon yang kita masukkan. Bukan hanya perumahan, apartemen, proyek, retail, Masya Allah. Ini juga kalaulah kita mau bekerja keras, yang disebut dikatakan di GMBI, supra GMBI itu, pertama keyakinan, kedua ikhlas, ketiga ikhtiar ada bekerja keras sesuai dengan ikrar GMBI. Yang mana kelima mengatakan adalah pertama jujur, bekerja keras dan bertanggung jawab. Ketika kita jujur menerima diri kita mau bekerja keras dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh lembaga maupun koperasi, maka itu sangat memudahkan saudara-saudara untuk bisa makmur dan ini akan terjadi bentuk keadilan. Jadi tidak akan terjadi kepincangan antara satu distrik dengan distrik lain. Yang mana hari ini distrik-distrik kita bisa lihat ada yang bekerja keras, ada yang diam-diam saja, terus ada satu bentuk kengeluhan. Seolah distrik ini kok bisa maju, kok ini. Inilah bentuk kalau kita mau bekerja keras, saudara-saudara. Saudaraku, brother-brotherku yang ada di keluarga besar KSPB yang mungkin ini di medsos Facebook KSPB, sebetulnya peluang ini sangat banyak kalau kita mau. Tapi ini balik lagi kepada bentuk keinginan. Apakah diri saudara-saudara ini punya keinginan untuk maju? Apakah saudara-saudara pingin ada satu bentuk perubahan? Saudara-saudaraku, mari kita awali dengan niatan kita. KSPB sekarang sudah ada MOU di bidang tadi katakan distributor pengadaan paralon. Kedua, KSPB sekarang sudah mulai mencoba menggerakkan fasilitas di Dewan Pimpinan Pusat. Bagaimana mendapatkan pekerjaan yang dimodali oleh KSPB. Penunjukan langsung katakan. Itu juga akan membentuk satu bintang hasil usaha buat KSPB. Kebayang tidak saudara-saudara bagaimana KSPB hari ini di dalam bulan-bulanannya dia harus memberikan operasional yang cukup besar, tapi alhamdulillah ini tercover karena bentuk kegiatan-kegiatan yang hari ini saya bangga sekali terhadap seluruh pengurus KSPB dan unit-unit yang ada di KSPB yang hari ini telah terbangun. Apalagi sebentar lagi KSPB sekarang mau bekerja sama dengan Indofood, mau bekerja sama dengan GoFood. So good. Ini salah saya. So good loh. Nah, bayang di dalam so good itu ada beberapa hal item-itemnya. Ini juga kita lagi coba pendekatan membangun. Nah,
Bisa tidak KSPB ini bisa memasarkan produk-produk yang ada di daerah masing-masing keluarga besar GMB di tiap distrik? Bisa. Mengapa tidak bisa? Makanya kalau kita mau membangun 354, disebut politik 3 panah adalah 1 jujur, 2 berani, ketiga kesetiaan, menggunakan konsep politik pressure organisir, intelijen taktis karakter, sehingga timbul agregasi kepentingan yang disebut kolaborasi kepentingan internal, komunikasi internal eksternal, artikulasi kepentingan dan mobilisasi. Saya kira bisa, saudara-saudaraku. Di tiap distrik punya kemampuan. Saya kira punya kemampuan. Kebayang tidak? Kalau distrik di daerah pabrik, contoh, misalkan di daerah Kerawang, di daerah Bekasi, Purwakarta, Subang, Kabupaten Bandung. Kalau kita mengelola satu pabrik saja, kalau kita masuk kepada koperasi di dalamnya, memberikan masukan tentang adalah bahan pokok, kita ambil ada salah satunya beras dan minyak, kebayang tidak? Mengapa kita harus menjadi preman mintain mengutip uang dari tenaga kerja? Sayang, saudara-saudaraku. Ini lembaga kita, gunakanlah koperasi, bergening dengan pabrik, dengan digandeng oleh KSM GMB yang ada di distrik masing-masing. Kita bicara yang lain lagi. Banyak hal yang sebetulnya kalau kita mau, ini kembali lagi, persoalannya adalah keinginan. Keinginan diri kita, keinginan wadah kita, keinginan, itu persoalan. Kalau kita ajak rekan brother-brother di internal, tidak punya keinginan, tinggalkan saja, bergerak saja saudaraku. Tidak usah harus ketergantungan, jalan saja. Toh kita juga kalau mati kita juga sendirian. Nggak ada kita bawa teman-teman, mati ya sendiri. Sama. Ketika kita mengajak untuk menjalankan kebaikan, mengajak kepada jalan kebenaran, ternyata mereka tidak mau, ya sudah tinggalkan saja. Mengapa kita pusing-pusing? Kita ini harus mau tidak terlalu ketergantungan. Persoalan bahwa saya titipkan kepada baik itu LSM GMB atau KSPB, bahwa jangan berkiblat kepada manusia. Jangan berkiblat kepada manusia, jangan berkiblat kepada manusia, tapi berkiblat kepada sistem. Di KSPB ini sudah ada satu bentuk sistem. Apalagi sistem ini lagi dibangun berbentuk digital. Ini canggih sekali ini. Ntar cara pendaftaran, cara mengoperasikannya semua digital. Kita tidak bisa tidak. Adalah percepatan kehidupan. Bahwa digital ini sangat dipentingkan. Saya dulu adalah termasuk orang yang begitu ortodok menghadapi persoalan digital. Saya termasuk orang yang tidak begitu atau tidak peduli terhadap digital. Karena sebenarnya anggap cara berkomunikasi cukup dengan komunikasi bertatap muka. Tapi ternyata hari ini perbedaannya sangat beda. Dengan kondisi COVID-19 ini, yang mungkin ini akan terus membesar, ini dibutuhkan satu kedewasaan diri kita. Kedewasaan spiritual, kedewasaan emosional, kedewasaan berpikir dan berperilaku. Kita harus lakukan. Saudaraku, brother-brotherku yang ada di Facebook ini, sungguh indah kalau kita ini, mari kita diniatkan di pagi hari yang cerah ini. Mari kita mulai dengan satu bentuk niat, dengan keinginan yang begitu kuat. Percuma kita punya niat baik, tapi kita tidak melaksanakan keinginan itu. Percuma kita punya niat canggih ketika tidak ada bentuk keinginan. Keinginan untuk melaksanakan, keinginan untuk menjalankan. Mari kita berubah mulai dari hari ini. Dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari besok lebih baik daripada hari ini. Titip pesan, sebelum bangun sudah berdiri, sebelum pergi sudah sampai. Sampai mehudang kudu geus nangtung, sampai indit kudu geus. Jabat terat,
GMBI. Selamat pagi, selamat beraktivitas saudara-saudaraku. GMBI sampai mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.